Terpuji nama Tuhan, pada saat menjelang malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Sama-sama saya undang saudara-saudara semua untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhanku Percaya. Di setiap doa
berduduk kembali. Masih ada sukacita saudara? Amin. Amin. Sekali lagi kita juga akan mau menyanyikan lagu Di Atas Segalanya. Di
Bapa, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati ibadah ini, berkati persembahan kami juga ibadah ini Bapa, dan juga agar menjadi asap pipa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Yang bertugas saya persilahkan sebagai kantong persembahan diedarkan, kita nyanyikan kasih Tuhan segalanya. Sekalipun kita memuji bahasa atau punya iman yang tindakan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Sekalipun
perjanjian baru di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sini adalah judul berikutnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Amin. Buat firman Tuhan pada sore hari ini saya akan saya memberi judul, memberi tema untuk khotbah saya pada malam hari ini adalah, apakah Anda benar-benar ingin sembuh? Apakah di dalam ruangan ini kalau kita mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mau mengalami laluan Tuhan? Apakah kita mau mengalami jamaah Tuhan? Apakah kita mau Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Pertanyaannya seperti itu. Di sini dikatakan ya, saudara, di mana Tuhan Yesus sesudah pada hari raya orang Yahudi dia berangkat ke Yerusalem. Nah, waktu saat dia di Yerusalem, dia berada di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam di situ. Dan dalam bahasa Ibrani kolam itu bernama Bethesda. Dan di dalam kolam itu terdapat 5 serambi. Dan setiap serambinya dihuni oleh orang-orang yang memiliki penyakit, mempunyai penyakit, entah itu mereka berpenyakit lumpuh ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini kita belajar dari kisah ini, saudara, di mana kita belajar dari kisah seorang yang sakit selama 38 tahun. Betapa lamanya dia sakit 38 tahun. Dia tidak bisa berbuat apa-apanya, hanya bisa tidur di atas tilangnya. Apa yang diperbuatnya? Dia hanya ingin mendekat ke kolam saat malaikat Tuhan datang untuk menggoncangkan kolamnya supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan itu. Tetapi apa yang terjadi saat kolam itu digoncangkan? Sebelum dia datang ke kolam itu, orang lain sudah mendahului dia. Selama bertahun-tahun dia menantikan itu, saudara. Sampai suatu kali ya, saudara, di mana dikatakan di ayat 6 di sini kita baca, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, ketika Tuhan berjalan di dalam kolam itu ya, di pinggir-pinggir kolam itu, saat Tuhan melihat keadaan orang itu selama 38 tahun dia mengalami kelumpuhan. Pada zaman sekarang dia mungkin mengalami sakit stroke ya, saudara, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tidur di atas tilang, dia hanya bisa melakukan kegiatan di atas tilang. Nah, di situ Tuhan Yesus melihat keadaan orang itu. Apa yang dilihat Tuhan Yesus kalau melihat umat-umatnya mengalami penderitaan, saudara? Belas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
bulan ini ya kita akan merayakan Paskah ya, di mana begitu besar kasih Tuhan atas umatnya yang mau merayakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua melewati Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus merasa kasihan, merasa tiba, merasa di dalam hatinya tuh sakit sekali melihat umatnya, melihat anak-anaknya, melihat manusia itu mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang dia tidak ingin semuanya itu dialami oleh manusia, karena dia sudah melakukan itu di kayu salib. Melalui bilur-bilurnya Tuhan sudah melakukan segalanya. Melalui bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan sakit kita. Melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, dia sudah menyelamatkan kita. Nah, di sini Tuhan melihat ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Seringkali di dalam kehidupan kita ya saudara, kalau kita sakit tanpa kita sadari Tuhan berbicara kepada kita, entah itu melewati saudara kita, entah itu melewati orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu kalau kita tidak menyadari melewati media sosial. Firman Tuhan diperkatakan, firman Tuhan itu didengarkan, tapi seringkali di dalam hati kita mengeraskan hati. Seringkali di dalam hati kita itu tidak percaya akan kuasa Tuhan. Seringkali di dalam hati kita itu meragukan Tuhan. Bahkan seringkali dalam kehidupan kita menomor setiapkan Tuhan. Kalau kita sakit pertama pasti kita pergi ke kemana saudara? Kalau kita sakit pertama kali kita pergi, pasti kita akan pergi ke dokter ya. Mungkin kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau mereka sakit, mereka akan pergi ke paranormal atau mereka akan pergi ke dukun. Tapi anak-anak Tuhan yang mungkin dia Kristen tapi tidak percaya Tuhan sepenuhnya, pasti mereka datangnya ke dokter. Tapi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kalau dia meresponi setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, pasti dia akan percaya kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang sakit selama 38 tahun ini saudara. Karena kita tahu betapa besar kasih Yesus dan betapa besar belas kasihnya kepada kita, sehingga dia mengatakan kepada orang yang sakit selama 38 tahun ini, maukah engkau sembuh? Nah, dalam ayat ini Tuhan mengatakan, apakah kita benar-benar mau mengalahkan sakit kita? Apakah benar-benar kita mau mengalahkan kuasa-kuasa gelap yang menekan kita, yang membelenggu kehidupan kita? Tuhan memperkatakan seperti ini ya saudara, karena kita semua pasti mempunyai keinginan supaya ada kesembuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang dan tadi setiap manusia memiliki kehendak bebas. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Seringkali kekhawatiran kita, ketakutan kita, seringkali keraguan kita itu yang menonjol di dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan itu benar-benar melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi di saat kita benar-benar mau merendahkan diri kita, di saat kita mau benar-benar menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu menyatakan segala mujizat, segala perkara, segala kuasanya di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mendapatkan
kepada orang itu sendiri, atau hanya basa-basi saja ya, supaya dia tidak merasa kalau aku Kristen nanti aku gak percaya, nanti dikiranya aku meragukan Tuhan, supaya dilihat orang dia percaya kepada Tuhan, pasti supaya dia tidak diragukan lagi. Padahal di dalam dirinya ini tidak ada kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya, tidak ada ketaatan, yang ada hanya ketakutan dan kekhawatiran. Apakah benar Tuhan Yesus sanggup? Apakah benar Tuhan Yesus mampu? Padahal Tuhan itu sanggup. Seperti pujian yang dinaikkan dari tadi ya, di pujian terakhir, Tuhan akan menyatakan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Walaupun kita saat ini belum sembuh, walaupun masalah persoalan kita belum selesai, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam setiap kita. Karena Tuhan mau kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita buka di dalam Ulangan pasal 28, di mana kita harus taat kepada Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua, di mana berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan, Ulangan 28 ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin buat firman Tuhan. Nah, segala kesembuhan, segala hal yang Tuhan mau berikan kepada kita, akan Tuhan berikan sepenuhnya kepada kita, asalkan kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita kerjakan. Contohnya ya, Naaman ya waktu itu ya, waktu dia mau minta disembuhkan, hanya cuma dia suruh menyelam di apa Agus itu di Sungai Yordan. Saya kira itu kolam Yordan, saya ngomong kolam Yordan. Di Sungai Yordan, yang merasa kok sungai itu kotor, dia tidak mau. Dia bilang, tidak adakah sungai yang baik untuk aku mendapatkan kesembuhan. Tapi itulah Tuhan yang mau sembuhkan kepada kita. Tuhan mau kita merendahkan diri, Tuhan mau kita taat. Jangan kita menyombongkan hidup kita, jangan kita merasa kalau kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita tidak bisa merendahkan diri. Tapi Tuhan menginginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, kasih hati yang penuh dengan kerendahan. Kita merasa, Tuhan, aku tidak layak untuk menerima apa yang Tuhan beri dalam hidup, karena terlalu baik, terlalu luar biasa, terlalu indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi janji Tuhan itu selalu ada. Janji Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karunia Tuhan itu cuma-cuma yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan itu tidak selalu datang tanpa syarat ya saudara. Pasti janji Tuhan itu datang kepada kita ada syaratnya. Syaratnya adalah satu tadi, kita harus mendengarkan suara Tuhan dan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Terus kita kembali ke Yohanes tadi saudara, di ayat yang ke-5, terus ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, ini bersungut-sungut ya saudara, berbantah-bantah kepada Tuhan. Seringkali inilah yang terjadi di dalam realita kehidupan manusia. Saat Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, kekhawatiran, ketakutan, keraguan itu ada di dalam hidup kita. Di sini dikatakan, Tuhan, saat aku mau ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Orang lain sudah ada di depanku sehingga aku tidak sampai ke kolam itu. Itu alasan saja saudara. Yang ini Tuhan ingin sampaikan kepada kita, tidak ada yang terlalu sukar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak kita bisa. Yang Tuhan memang mau taruh itu semua di dalam kehidupan kita. Intinya kita tuh harus percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Filipi 4. Kita buka ya, Filipi 4.
sama orang, tidak dipeduliin sama teman-teman. Terjadi di dalam kehidupan realita terjadi. Tapi kita percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan dunia ini kepada kita. Damai sejahtera di dalam hati kita. Terserah orang mau berbuat apa kepada kita. Terserah orang mau melakukan apa di dalam hidup kita. Tapi Tuhan peduli sama kita. Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kita. Kita tidak hilang damai sejahtera Tuhan. Kita tidak hilang sukacita di dalam kehidupan kita. Walaupun orang tidak memperdulikan kita, walaupun orang cuekin kita, terserah. Itu hak orang ya saudara. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi kita menyadari bahwa hidup yang kita lalui tanpa Tuhan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita mengalami permasalahan, kita menjauh daripada Tuhan, maka kita akan jauh daripada kuasa dan mujizat. Kita akan jauh dari segala hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Kita akan mengalami kesendirian di dalam melewati masalah persoalan itu. Tapi kalau kita serahkan itu semua di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan kerjakan apa yang kita taruhkan di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan di dalam hidup ini. Terus kembali ke Yohanes di ayat yang ke-8 dan ke-9, terakhir saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Buat firman Tuhan. Saat orang sakit ini percaya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, semuanya dia percayakan kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi dia itu terjadi. Itu kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Dia mengangkat tilamnya, dia angkat, dia berjalan, dan dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan hari itu ada kesembuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang yang sakit selama 38 tahun. Penderitaan yang dia alami selesai dalam 1 hari. Penderitaan yang dia alami selesai waktu dia percaya, waktu dia serahkan itu semua di dalam Tuhan, waktu dia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, karena Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Dan kita harus bangun ya saudara saat ini. Kita harus bangun, kita harus maju, kita harus terus melangkah ke depan. Jangan kita pernah menyerah di dalam setiap keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang menjadi kehebatan kita. Tapi kita belajar Tuhan yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita percaya di depan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Kita belajar dari orang yang sakit selama 38 tahun ini, supaya kita terus di dalam hidup ini jangan kita kalah dengan apa yang menimpa kita. Kita belajar karena melewati apapun yang terjadi di dalam firman Tuhan, walaupun lama, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Buat firman Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada ketua bangunan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Sidang pemuda dan acara di tempat ini, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya semuanya Tuhan menjadi kesenangan, kesukaan bagi nama-Mu, dan kami semakin dikuatkan, kami semakin dewasa di dalam Kau. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh sidang pemuda-Mu yang melayani Kau. Pada malam hari ini kiranya Kau memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Engkau buat semakin hari talenta dan semakin berkembang di dalam pelayanan mereka, dan Kristus dimuliakan melalui pelayanan mereka. Dan untuk sidang pemuda remaja di tempat ini,
menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, dan Kristus dimuliakan melalui kehidupan sidang pemuda remaja bertempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya pernyataan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Kau untuk menjagai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kami yakin dan percaya Engkau mempertemukan kami kembali di tempat ini dengan saudara seiman kami, bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Untuk pengumuman kita pada malam hari ini, jadwal bisa dilihat, sudah ada jadwal yang baru di dalam grup. Kemudian untuk setelah ini jangan bubar dulu, karena kita akan kocok untuk apa? Untuk tukar kado. Saya sudah siapkan kuelnya di laptop, nanti tinggal klik di laptop. Jadi nanti namanya diatur oleh internet. Jadi nggak ada yang bisa pilih-pilih. Nanti kita lihat tetap ya di sini. Oke, demikian